Selamat pagi seluruh siswa Spensapura dimanapun kalian berada. Tetap semangat untuk belajar online ya, secara online, secara daring. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi relasi ya. Relasi itu adalah suatu hubungan kan gitu ya. Yaitu hubungan apa? Yaitu hubungan antara himpunan A dengan himpunan B kan gitu. Kemudian kita hubungkan dia dengan diagram panah bisa kan gitu. Kemudian diagram kartesius juga bisa, ataupun dengan himpunan pasangan berurutan kan gitu ya. Itu yang kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita mempelajari tentang fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan itu juga merupakan suatu relasi sebenarnya ya, suatu hubungan. Hanya saja dia sifatnya lebih khusus ya, lebih khusus. Nah, nih pengertian dari fungsi atau pemetaan. Nah, fungsi atau pemetaan itu merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Ya, ada aturannya. Ya, ada aturannya, yaitu setiap anggota himpunan A dipasangkan ya, mempunyai pasangan tepat satu ke anggota himpunan B. Artinya si A itu hanya boleh memiliki satu pasangan dan harus memiliki pasangan ya, tapi hanya boleh satu gitu ya. Kalau si B itu bebas nanti ya. Nah, Bapak lagi sebentar akan menggambarkannya. Semua anggota himpunan A atau daerah asal itu disebut dengan domain. Nah, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan itu disebut dengan kodomain ya. Nah, nih Bapak gambarkan misalkan seperti ini, ada diagram panah ya. Pertanyaannya, apakah ini suatu fungsi apa bukan ya, pemetaan atau bukan? Nah, ini baca pengertiannya. Fungsi atau pemetaan itu adalah relasi yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Ada aturannya. Nah, ini yang sebagai pokoknya, yaitu setiap anggota A. Nah, misalkan nih ada ini, setiap anggota A, siapa saja anggota A? 1, 2, dan 3 ya, dipasangkan tepat satu ke anggota B ya. Nih lihat, si A, si 1 seret dihubungkan kedua, punya pasangan dia? Punya, yaitu 2 kan gitu ya. Berapa punya pasangan dia? 1, ya betul. Jadi mulai gini ya. 2 sekarang lihat, seret kita pasangkan dengan 3. Ternyata 2 ini kan punya pasangan cuma 1 dia, cuma isi 3 aja pasangannya. Kemudian 3 kita pasangkan dengan 4, ya 3 juga memiliki satu pasangan. Cek lagi, anggota A nih semuanya nih harus memiliki pasangan. Oh, ini punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan. Berarti ini adalah suatu fungsi atau pemetaan ya. Terus pertanyaannya, si B gimana Pak? Ini kok ada 1 nih ndak isi punya pasangan dia. Nah, kalau yang ini tidak perlu kita perhatikan terlalu banyak ya. Kita fokus pada si A. Si A harus punya pasangan dan hanya boleh 1 ya. Harus punya pasangan dan hanya boleh 1. Kalau si B bebas. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, nih pengertian lebih lanjut. Hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut dengan ring. Aduh, yang mana sih itu ya? Nah, nih. Ini maksudnya ring itu adalah hasilnya, yaitu 2, 3, dan 4. Itu adalah ring namanya ya. Ring itu adalah 2, 3, 4 atau disebut dengan daerah hasil. Terus ini si A, inilah yang disebut dengan kodomain. Oh maaf, ini disebut dengan domain ya, domain. Nah, yang ini baru disebut dengan kodomain ya.
kodomain ini daerah asal, ini adalah daerah kawan. Sedangkan 2, 3, 4 yang ditunjuk oleh panah-panah itu dia disebut dengan ring ya. Ring atau hasil. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian syarat sebuah fungsi. Nah, yang tadi apa? Nah, nih. Fungsi F yang memetakan A ke B disebut fungsi jika memenuhi apa? Nah, nih. Setiap anggota A memiliki pasangan di B, harus punya pasangan. Yang sudah Bapak jelaskan barusan. Dan hanya memiliki satu pasangan saja, tidak boleh lebih. Tidak boleh tidak punya. Ya, tidak boleh tidak punya dan tidak boleh lebih punya pasangan. Bisa dipahami ya? Itulah syarat fungsi. Nah, nih contoh fungsi. Perhatikan. Nih, cek si A harus memiliki pasangan dan hanya boleh satu. Kalau si B boleh-boleh saja. Terserah mau punya pasangan, mau enggak apa-apa. Yang penting si A. Perhatikan si A. Punya pasangan. Nih, punya satu. Ini. Oh, punya satu. Ini. Oh, punya satu. Si 4. Oh, punya satu. 5. Oh, punya satu. Berarti ini adalah fungsi. Ya. Lihat lagi si nih, contoh yang kedua. Si P dihubungkan nih. Punya pasangan? Punya. Si Q kita hubungkan dengan 3. Punya pasangan? Punya. Berapa? 1. Betul. Berarti si R lagi 1. Punya pasangan? Punya. Berapa? 1. Oke. Jadi apakah fungsi? Iya, fungsi. Karena dia semua anggota A memiliki pasangan dan hanya satu. Berarti ini fungsi. Oh iya, apalagi yang ini. Nah, lihat. Ini punya pasangan 1. Ini punya pasangan 1. Ini juga punya pasangan 1. Berarti ini adalah fungsi. Ya, bisa dipahami ya? Nah, contoh yang bukan fungsi. Nah, misal perhatikan. Ini katanya 2 kita pasangkan dengan 9. 3 kita pasangkan dengan 9. 5 tidak kita pasangkan. Apakah fungsi? Ya, bukan. Ya, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A nih, si 5 ini tidak punya pasangan. Ketika dia tidak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi. Ini lagi. Perhatikan. 1 tidak punya pasangan, 3 punya pasangan 3. 5 punya pasangan, tidak punya pasangan. Apakah ini fungsi? Ya, bukan. Kenapa? Karena ini tidak punya pasangan. Ini tidak punya pasangan, apalagi ini, terlalu rakus dia, terlalu banyak punya pasangan, berarti ini bukan fungsi. Dilihat itu. Ini lagi sekali, fungsi apa bukan? Cek. Oh, ini 1. Ini punya pasangan 1, ya betul tuh. Oh, ternyata ini punya berapa nih? Dia punya 2 pasangan, tidak boleh. Berarti ini bukan fungsi atau pemetaan. Bisa dipahami ya. Lanjut lagi. Istilah dalam fungsi atau pemetaan yang tadi juga. Nih. Ada nih. Nah, nih domainnya. Domainnya itu adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini sebagai domain atau daerah asal yang tadi nih. Terus ada kodomain, yaitu anggota himpunan B atau daerah kawan, yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Terus ada apa lagi satu? Ring. Ya, ring itu adalah daerah hasil yang ditunjuk oleh tanda panahnya, yaitu 2, 4, 6, 8 dan 10. Ya, nah itu dia. Contoh soal. Nah, misalkan diketahui nih ada himpunan P yaitu 5, 6, 7, 9, 11 dan 12. Kemudian ada himpunan Q. Ada himpunan Q yaitu nih apa bacaannya nih ya?
Bapak lupa nih, kelas 7 rasanya udah pernah ya. Nah, dibacanya dari sini ya, dibacanya dari sini. X kurang dari 10 kurang dari, gimana Pak buat ya. Nah nih, X kurang dari atau sama dengan 10 kurang dari atau sama, aduh sulitnya ya, dengan 10. Nah ini ya, dari sini X kurang dari atau sama dengan 10. Terus baca ke sini X, nah dibacanya lebih dari atau sama dengan 2 ya. Ini ada tanda sama dengan, berarti X biar mau lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari sama dengan 2. Itu bacaannya, ya. Nah, diketahui himpunan P 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 9, 11 dan 12. Ini udah gampang, udah disediakan angkanya. Kemudian Q, ini polanya lain lagi. X biar mau lebih kurang dari 10 atau sama dengan 10, tapi biar mau lebih dari atau sama dengan 2. Dan X elemen anggota bilangan bulat. Siapa-siapa saja ini siapa-siapa saja. Nah, kita cari dulu. Biar mau lebih dari 2 atau sama dengan 2, berarti kan dimulai dari 2. Tapi biar mau kurang dari 10, kurang dari atau sama dengan 10, berarti 2 ini ikut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, itu anggota-anggotanya. Biar kalian tahu, harus bisa baca ini. Nah, dengan relasi himpunan P agar mau dia 2 lebihnya dari himpunan Q. Sama seperti kemarin. Kalau kemarin kan apa ya? Faktor dari kan gitu Bapak ya. Nah, sekarang lain, biar mau 2 lebihnya dari himpunan Q, biar mau 2 lebihnya dari. Buatlah diagram panahnya. Nah, jawab. Si P 5, 6, 7, 9, 11 dan 12. Sudah nih dia. Kemudian si Q biar mau X lebih dari 2, lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 10. Dan X anggota bilangan bulat nih, salah nih, bulat ya, bulat harusnya bulat. Jadi anggotanya itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Nah, setelah kita temukan ini, barulah kita buat diagram panahnya. Ada himpunan P, yaitu terdiri dari 5, 6, 7, 9, 11 dan 12. Kemudian ada himpunan Q yang terdiri dari ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ingat gimana dapat ini? Dari sini harus bisa baca ya. Nah, sekarang kita hubungkan agar si P mau 2 lebihnya dari himpunan Q. Berarti 5 2 lebihnya dari 3, 5 2 lebihnya dari 3, 6 2 lebihnya dari 4, 7 2 lebihnya dari 5, 9 2 lebihnya dari 7, 11 2 lebihnya dari 9, tepat sekali. Nah, kalau 12 2 lebihnya dari 10. Artinya si P biar mau 2 lebihnya dari Q. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah, pertanyaan Bapak, apakah nih
apa namanya, fungsi atau pemetaan? Iya, coba cek dulu. Ini satu pasangan, ini satu pasangan, satu pasangan, satu pasangan, satu pasangan. Semua memiliki pasangan. Jadi dia adalah pemetaan atau fungsi, tepat sekali. Nah, itu yang bisa Bapak ajarkan untuk kali ini. Silakan anak-anak pelajari lebih banyak lagi buku latihan. Lagi sebentar Bapak akan sediakan latihan di Google Classroom. Sekian, terima kasih.